Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, apa yang telah kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita mengharapkan rahmatnya tercurahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah sholat maghrib yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini dapat merangkai kembali apa yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekedar mengingatkan kembali, beberapa waktu yang lalu kita sedikit mengkaji apa yang disebut dengan istilah tiaroh atau tatoyur, sehingga kemudian ada kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa di dalam hal perkara hari sial, nomor sial, tanggal sial, apapun itu di dalam Islam tidak ada. Dan adapun yang dimaksud dengan tiaro atau tatoyur itu di dalam Islam dia termasuk dalam hal khurafat. Dan khurafat itu sangat berbahaya bagi kita, terutama tauhid kita akan rusak bila kita mempercayai khurafat. Nah, melanjutkan apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada malam hari ini kita ingin mengambil dalil di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 18 sampai 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'azabi wa nuzur. Kaum Ad pun mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus. Tanzi'un nasa ka'annahum a'zazun nahlin munqa'ir. Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. Fa kaifa kana 'azabi wa nuzur. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Walaqad yasyarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bulan ini Pak, kita masuk dalam bulan Safar. Mungkin tanggal kemarin Jumat 17. 18 sekarang ya. 18 Safar ya. 18 Safar. Itu Pak, ada satu perbuatan khurafat yang ini sudah mendarah daging nih di sebagian kita umat Islam, terutama di daerah-daerah. Ini kalau nggak disampaikan dan kita tidak mau mengetahui apakah itu termasuk khurafat atau tidak, itu memang sangat berbahaya sekali buat tauhid kita. Jadi di bulan Safar itu Pak, itu ada
satu tradisi, dan ini sebenarnya tradisinya orang Arab ini. Kalau di Arab tuh terkenal dengan istilah Arba Mustamir. Jadi Arba Mustamir itu maksudnya itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, kalau di kita di sini itu lebih terkenal dengan bahasa Jawanya itu Rabu Wekasan. Nah, itu. Mungkin bapak-bapak mungkin masih waktu remaja atau apa pernah mungkin mengikuti hal yang seperti itu ya. Nah, itu. Nah, itu dipercayai itu pada hari Rabu terakhir di bulan Safar itu merupakan hari yang sial, hari yang penuh bencana, hari yang penuh artinya di situ azab Allah itu turun menurut mereka, sehingga kemudian untuk menghindari malah bahaya atau musibah atau azab yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya, maka di sebagian daerah itu ada yang membuat semacam tradisi itu ya Rabu Wekasan. Macam-macam lah ini bentuknya. Mungkin kalau bahasa kita tuh ini sudah menjadi kearifan lokal gitu ya, menurut sebagian orang. Tapi itu di situ ada unsur khurafatnya. Nah, kita ambil contoh umpamanya itu ada kebiasaan nanti pas di Rabu Wekasan tuh ya, atau di Rabu terakhir di bulan Safar itu, mungkin kalau sekarang kalau kita melihat Rabu terakhir di bulan Safar itu sepertinya akan jatuh pada awal Rabu di bulan September. Awal Rabu bulan September itu, kalau tidak tanggal 3, tanggal 4 September. Nah, itu pas bertepatan dengan hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, itu diantara tradisi yang banyak dilakukan, itu ada yang percayai dengan membuat semacam tumpeng makanan lemper, Pak. Lemper raksasa itu ya. Mungkin sebagian daerah sudah tahu gitu. Nah, jadi macam-macam itu, Pak. Tapi ini bentuknya semacam lemper itu kan pulut ya, ketan itu ya. Nah, itu bentuknya raksasa, besar sekali. Itu ada di salah satu daerah lah. Tradisinya ini itu dibentuk sangat besar sekali. Jadi satu kampung itu mereka bergotong royong akan membuat lemper ini. Tadinya mengumpulkan ketan yang mentah, kemudian dimasak ramai-ramai, kemudian dicampur dengan teri atau daging atau ayam tuh, campur tuh besar. Nah, itu nanti pada saat di Rabu terakhir di bulan Safar itu nanti diarak, Pak. Kemudian setelah diarak, lalu kemudian dibagikan dengan maksud. Nah, disinilah maksudnya ini yang salah ini. Maksudnya itu di situ yang salah. Jadi ada yang beranggapan siapa yang bisa mendapatkan sebagian kecil atau apapun bentuk dari lemper itu yang dia dapat, lalu kemudian dia makan, itu mereka mempercayai bahwa mereka akan terhindar dari musibah, terhindar dari mara bahaya. Nah, ini yang di sini nih yang khurafatnya itu, Pak. Jadi kalau itu memang merupakan tradisi yang merupakan kearifan lokal, kalaupun umpamanya kita mengikuti arak-arakan itu lalu tidak dengan niat seperti itu tadi, mungkin bisa-bisa saja, Pak, sah-sah saja mungkin kita ikut. Nah, mungkin bisa jadi karena kita menginginkan lemper itu buat mengenyangkan kita, mungkin nggak ada masalah. Tapi cobalah perhatikan itu nanti, Pak ya. Orang sampai berebut tumpeng itu, sampai menginjak-injak kaki orang, menendang orang, sampai segala macam lah, memperebutkannya itu seperti singa yang lapar gitu loh, Pak. Tapi maksud niatnya itu loh yang bikin salah. Dikarenakan mungkin ini sugesti mungkin ya, kalau bahasa kita tuh mungkin dikarenakan ya, kalau bisa kita mendapatkan itu biar juga sedikit. Nah, itu yang mereka inginkan, itu mereka yakini bahwa nanti terhindar dari mara bahaya. Nah, ini yang ada unsur khurafatnya. Jadi itu sangat bahaya sekali. Cobalah nanti di tanggal 3 atau 4 September nanti lihat, Pak. Itu nanti ada beberapa daerah yang bikin acara seperti itu. Nah, itu.
Ya, ada nama daerahnya, kita nggak usah sebut Pak ya. Kita pakai YouTube nih. Nah, jadi itu. Lalu kemudian lagi ada di beberapa daerah lagi yang lain, itu ada masyarakatnya, itu pas di hari terakhir, di hari Rabu terakhir di bulan Safar itu setiap makan dan minum, apakah itu makanan minumannya itu dihidang rame-rame, makan rame-rame, atau makan di rumah, atau kita dijamu, itu ada kebiasaan pas di Rabu terakhir di bulan Safar itu nggak boleh makanan minuman itu dihabisin semuanya. Jadi harus ada sisa. Malah terbalik dengan ajaran Islam, Pak. Ya kan? Itu kan mubazir. Nah, kenapa ada keyakinan mereka bahwa apa yang ditinggalkan itu, apa yang disisahkan itu, ini umpamanya minuman nih, ada yang disisahkan di minuman itu minuman yang disisahkan itu kalau bahasanya kita ya umpamanya seperti racun ya, umpamanya itu ya, itu menurut mereka itulah kesialan yang kita tinggalkan. Artinya kita tuh agar terhindar dari mara bahaya. Jangan sampai nanti ada musibah yang menimpa kita. Disisahkan itu, Pak. Disisahkan itu dengan keyakinan seperti itu. Maka ada di sebagian daerah tuh yang melakukan seperti ini. Itu anak-anaknya yang sekarang. Kan kalau anak-anak yang sekarang ini kan generasi Z ya. Milenial gitu. Itu sampai-sampai yang begitu itu nggak tahu. Itu kalau minum pas di hari Rabu terakhir di bulan Safar itu dia minum sampai habis. Itu dipukul itu sama orang tuanya. Kamu nggak tahu, orang tua kita nggak boleh habis. Nah, itu seperti itu, sampai seperti itu. Karena generasi ini nggak tahu hal-hal yang seperti itu. Nah ini dia subur ke tradisi seperti ini kan dari orang-orang tua kita. Nah termasuk makanan itu juga disisakan, jangan dihabiskan. Nah kalau kita kan justru kalau makanan kita yang ada sisa, itu kan agar kita bisa dapat pahala juga, makanan itu kita bagi ke binatang ya, atau binatang peliharaan kita. Malah justru jangan sampai ada yang sisa, itu mubazir. Nah ini untuk keyakinan oleh sebagian orang di daerah tertentu, itu makanan itu memang wajib sisa. Jadi jangan dihabiskan. Nah ini kan kalau kita lihat-lihat jadi seperti ada unsur mistisnya Pak. Jadi unsur mistisnya itu minuman yang disisakan itu, makanan yang disisa itu seakan-akan diminum atau dimakan oleh makhluk yang lain. Seperti itulah. Sehingga kemudian orang yang menyisakan makanan dan minuman itu terhindar dari musibah dan bencana dikarenakan dia melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini keyakinan yang rusak. Jadi ini disebut dan khurafat. Nah, lalu kemudian ada lagi Pak di beberapa daerah juga itu yang kebetulan memang penduduknya atau kampungnya itu di pinggiran pantai, itu mereka akan menepi di pinggiran pantai itu, lalu kemudian berdoa. Itu biasanya doanya dipimpin oleh ketua adatnya, lalu kemudian di dalam doanya itu nanti itu biasanya samalah seperti biasa membaca surat Yasin, lalu kemudian ada tasbih, lalu kemudian membaca doa Nabi Yunus. Baca doa Nabi Yunus itu kan ada di Al-Quran tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini dibaca nih. Itu biasa seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini. Nah kalau yang terakhir ini tadi kan ada unsur adatnya, ada unsur agamanya. Tapi itu juga nggak ada dalam Islam. Nah kalau yang tadi itu kan nggak ada unsur agamanya. Yang terakhir ini digabungkan jadinya, malah jadi rusak jadinya kan. Jadi ada unsur adatnya, ada unsur agamanya digabungkan. Itu tempatnya di pinggir pantai. Dan kalau tidak salah yang terakhir-terakhir ini malah justru itu pakaiannya diseragamkan itu. Pakaiannya diseragamkan seperti pakaian putih semuanya. Itu ada Pak. Itu nanti di Rabu terakhir di bulan Safar tuh ada yang melaksanakan seperti itu. Intinya cuma satu aja, itu apa yang sudah diajarkan oleh leluhur itu merupakan adat tradisi yang terus diikuti oleh anak cucu, tapi dengan niat, dengan maksud itu tadi, bahwa ini adalah merupakan hari yang sial,
Maka supaya jangan kesialan itu menimpa kita, maka kita adakan seperti itu. Nah, kalau kayaknya ini lebih terkenal dengan istilah kalau di Arab itu arba' musta'mir. Nah, sebagian orang Arab juga ada yang percaya seperti itu. Lalu kemudian kalau di kita Rabu Wekasan. Nah, berkembang kemari Pak. Berkembang kemari yang tradisi adatnya itu sudah ditinggalkan. Lalu kemudian muncul lagi yang baru ini. Muncul yang baru itu jadinya pas di Rabu terakhir di bulan Safar itu memperbanyak membaca memperbanyak membaca doa 7 ayat salamun. Nah, paham mungkin. Di Al-Quran tuh ada 7 Pak, ada 7 ayat tuh yang dimulai dari salamun. Saya kasih contoh umpamanya di surat Ar-Ra'd ayat 4. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salamun. Itu satu. Lalu kemudian nanti salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, 2. Ada lagi di surah Al-Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, ada lagi nanti salamun ala nuhim fil alamin. Nah, kemudian nanti di surah Shofat tuh paling banyak. Di surat Shofat tuh dimulai dari ayat 79. Nanti sampai 112, yang 109-nya salamun ala Ibrahim. Nanti di 112 salamun ala Musa, kemudian ala Idris, itu semua ada. Ini berkembang kemari pas di hari Rabu terakhir di bulan Safar, ini banyak orang yang mengamalkan membaca doa ini tadi. Diperbanyak. Karena doa-doa yang menurutnya ini ya, menurut yang mengamalkan ini doa. Jadi nggak ada salahnya kalau ini kita baca, karena permohonan kita itu kita minta keselamatan. Salaman itu kan artinya keselamatan. Nah, jadi terus diminta agar selamat, agar selamat, agar selamat. Nah, jadi disebut dengan istilah tuh 7 ayat salamun. Itu ada di dalam Al-Quran tuh. Nah, ini pun kan tidak ada contohnya, gitu kan? Memang tidak ada contohnya. Tapi memang yang mengamalkan ini untuk menghilangkan atau mengikis tradisi-tradisi yang sudah ada itu supaya hilang sedikit demi sedikit. Maksudnya seperti itu. Nah, tapi justru yang dilakukan itu justru nggak ada contohnya gitu. Nah, itu. Nah, ini Pak. Nah, kita akan lihat kembali. Jadi di dalam surah Al-Qamar ayat 18 sampai dengan ayat 22 ini mengenai kaum Ad yang diajab oleh Allah dengan didatangkan angin yang amat gemuruh, mana angin itu angin yang membawa angin yang sangat kencang sekali. Itu anginnya selama 7 hari 8 malam kalau tidak salah. Ini berapa hari ini? 7 hari ya. Angin itu berputar selama 7 hari, dan itu angin itu di dalam Al-Quran disebut dengan seperti pohon kurma yang dicabut dari akarnya. Jadi manusia itu dia terangkat dengan angin itu. Berarti kalau kita bisa gambarkan, ini angin adalah angin tornado. Itu ya. Kalau angin tornado kan semua apapun yang dilaluinya akan diangkatnya sampai ke akar-akarnya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan disebutkan itu diangkat dia sampai ke akar-akarnya. Seperti pohon kurma yang terangkat sampai akar-akarnya. Nah, ini berarti ini angin tornado. Siapa yang dilalui itu semua, itu nanti semuanya akan terangkat. Jadi kebayang sama kita, kalau itu sudah terangkat semua oleh angin itu, lalu kemudian terlempar ke bawah, sampai sejauh mana, setinggi mana itu terangkat benda itu, maka seperti itulah azab yang diterima oleh kaum Ad. Maka kaum Ad ini, mereka ini mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka itu menyembah beberapa berhala, dan berhala mereka yang paling terkenal itu, kalau orang Quraisy itu berhalanya itu kan Lata, Uzza, Manat, itu kan mereka taruh di setiap pintu masuk kota Mekah itu. Nah, kalau kaum Ad ini, mereka itu berhalanya itu yang besar-besar tuh disebut dengan Samda, Somat, sama Hirah. Jadi ada 3 berhala yang besar ini mereka sembah, mereka akui bahwa ini memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi ketika mereka meminta apapun, mereka akan meminta kepada patung berhala ini. Nah, itu
Nabi Hud diutus Allah kepada kaum Ad itu agar tauhid mereka itu kembali seperti awal, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membawa ajaran tauhid, menyembah Tuhan yang satu. Nah, tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Maka kemudian seterus sampai dengan Nabi Hud itu tidak ada lelahnya dia mendakwahkan tauhid ini, hingga kemudian pun tidak ada yang mau mengikuti dia, dan yang mengikuti dia itu hanya berbilang, tidak banyak. Karena disebut berbilang. Kalau berbilang itu berarti hitungan antara 1 sampai 10 mungkin. Itu kan kalau berbilang itu nggak banyak. Nah, pada waktu itu lalu kemudian Allah menurunkan azabnya kepada kaum Ad itu diawali dengan musim kemarau yang sangat panjang. Kemarau itu dilanda oleh kaum Ad itu selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga kemudian apapun yang mereka tanam, apapun yang mereka benih, yang mereka tebar semuanya mati. Sehingga kemudian persediaan makanan pokok mereka pun menipis. Dan itu diingatkan oleh Nabi Hud. Ini ada kuasa Allah. Maka tinggalkanlah apa yang sudah kamu kerjakan itu. Kembali lagi kepada ajaran semula. Disampaikan terus seperti itu. Tapi mereka dengan congkaknya, karena nih kaum Ad ini dalam Al-Quran ada 2 tuh ya, kaum yang memang sangat membanggakan kaumnya, itu kaum Ad dan kaum Samud. Nah, 2 ini. Nah, kaum Ad ini termasuk kaum yang sombong. Itu disebutkan di beberapa kitab, terutama yang disebut oleh Ibnu Katsir di kitab Bidayah wa Nihayah. Itu kaum Ad itu orangnya berbadan tinggi besar, Pak. Jadi sebutannya seperti manusia raksasa. Jadi kalau kita lihat itu yang sekarang ada peninggalan yang arah kemana itu, yang mulai dari Madinah atau kita sekarang masih ada itu, yang gunung-gunung batu itu Pak, gunung-gunung batu yang ada pilar-pilar tinggi besar itu kan peninggalannya kaum Ad itu, yang sampai sekarang masih dilestarikan itu. Dan itu sama UNESCO diakui sebagai peninggalan sejarah. Itu bisa dilihat tuh, pintunya tinggi sekali. Pilar-pilar yang ada di bukit itu tinggi sekali pintunya. Seperti itulah bentuk tubuhnya kaum Ad itu. Disebut dengan manusia raksasa. Itu mereka sombong-sombong sekali. Nah, diingatkanlah oleh Nabi Hud. Jangan kalian seperti itu. Ini peringatan dari Allah. Tidak diturunkan hujan selama 3 tahun berturut-turut ini, siapa yang punya kehendak? Siapa yang punya kuasa? Itu adalah Allah. Tapi mereka tidak mau mengakui. Kenapa? Karena setelah 3 tahun itu tidak ada turun hujan berturut-turut, sehingga kemudian di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Fussilat dan juga dengan surat Al-Haqqah itu disebutkan bagaimana fa'arsalna 'alaihim rihan sursaran fi hayamin nahisat. Itu mereka melihat itu di kampung mereka tuh datang awan hitam, sehingga kemudian mereka berkesimpulan ini sudah mau masuk musim hujan. Jadi apa yang diingatkan oleh Nabi Hud itu mereka hiraukan. Ini udah musim hujan loh. Tuh, memang udah musimnya, memang selama 3 tahun kemarin itu memang kita musim kemarau. Ini udah hitam nih, langit nih. Langitnya udah hitam. Ini pertanda hujan mau turun. Nah, rupanya langit hitam itu sudah diketahui oleh Nabi Hud. Melalui malaikat memberitahu kepada Nabi Hud bahwa itu peringatan dari Allah bahwa akan turun hujan. Tapi sebelum turun hujan itu, angin yang bergemuruh selama 7 hari berputar-putar di seputaran kaum Ad itu. Berputar terus angin itu. Itu yang tadi yang disebut dengan angin tornado itu, kalau angin kita sebut sekarang ya. Berputar-putar itu terus mengangkat semua apa yang ada di seputaran kaum Ad itu. Nah, itu awalnya angin itu dingin. Angin itu dingin yang mereka rasakan. Sehingga mereka pun merasa nyaman bahwa ini tidak ada apa-apa. Ini pertanda bahwa akan turun hujan. Ternyata rupanya angin yang dingin itu ternyata rupanya membawa angin yang kencang sekali, gemuruh sekali, dan mengangkut semua mereka ke atas. Nah,
Bapak jamaah salat maghrib sekalian, Imam Qurtubi itu mengatakan di dalam tafsirnya, dia mengambil apa yang menurut Ibnu Abbas, bahwa peristiwa yang terjadi pada saat turunnya azab pada bangsa atau kaum Nabi Hud tadi, yaitu kaum Ad tadi, itu terjadinya itu di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, inilah yang dimaksud hari naas di dalam ayat Al-Qamar tadi ya, ayat 18-12, itu kan sebut hari yang naas. Berarti hari yang sial. Nah, sial untuk siapa? Naas untuk siapa? Untuk kaum Ad. Nah, inilah asbabnya, Pak. Inilah asbabnya, asal mulanya. Sebagian bangsa Arab itu sudah melekat di tradisi mereka dan sudah melekat di pikiran mereka itu bahwa di bulan Safar itu ada hari yang dimana harinya itu akan membawa hari yang sial. Hari apa itu? Hari terakhir di bulan Safar. Nah, itulah yang disebut dengan Arba Mustamir oleh sebagian orang Arab. Nah, jadi pada hari itu benar-benar merupakan hari yang sial. Pada hari Rabu itu. Jadi seperti orang yang sedang mengadakan transaksi jual beli itu mereka batalkan itu. Karena nanti akan mengandung kesialan buat dua belah pihak yang bertransaksi itu. Nah, kalau di kita beda kan? Kalau di kita itu justru nanti kalau di pas hari terakhir, hari Rabu terakhir di bulan Safar, itu tidak ada orang yang mengadakan hajatan. Tidak ada orang yang mengadakan kenduri. Tidak ada orang yang mengadakan khitanan. Itu udah melekat. Cobalah Bapak, kita lihat ya. Maka ada teman saya, tapi udah lama sekali ini kami berbicara dengan teman. Teman ini WO, Pak. Jadi semacam wedding organizer. Jadi dia bagian orang pernikahan atau apa itu, dia itu kerjain tuh semua. Dia itu tuh benar-benar yang paling sepi orderan itu di bulan Safar. Di bulan Safar tuh paling sepi orderan. Tidak ada yang sewa tenda, tidak ada yang sewa pelaminan, tidak ada yang sewa catering, katanya. Ya itu tadi, karena tidak ada orang yang mengadakan acara-acara yang seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian, maka di dalam ayat ini, Allah ini kan menceritakan peristiwa yang menimpa kaum Ad ini kan sebagai pelajaran bagi kita sebenarnya. Pelajaran bagi kita bahwa ketika manusia itu membangkang terhadap perintah yang dibawa oleh para nabi, karena para nabi itu membawa ajaran Al-Quran, membawa ajaran Tauhid, maka kepembangkangan manusia itu Allah nggak langsung memberi azab, tapi Allah itu selalu memberi semacam alarm-alarm kepada kita, dan itu harus kita ketahui sebenarnya. Jadi ketika kita bisa menyadari hal itu kan teguran buat kita. Maka kembalilah kita. Kembalinya kemana? Kembali ke fitrah kita. Asalnya kita tuh apa? Kembali kita. Kita ini orang yang bertuhan. Kita ini orang yang bertauhid. Maka kembali ke situ. Nah, ketika ada hal yang membuat kita itu langsung tersadar kita. Artinya begini. Kenapa saya seperti ini? Apakah ini hanya kebetulan? Itu kan? Tapi kita nggak boleh langsung mengatakan, kok hari ini saya sial sekali ya? Minggu-minggu ini sial sekali saya. Bulan-bulan ini sial sekali saya. Bisnis saya mandek. Perdagangan saya keuntungannya sedikit. Ini sial sekali saya ini. Nah, nggak sampai seperti itu. Jangan seperti itu, tapi kita ingin mengambil ibrahnya, hikmahnya, kembali kepada kita. Ini bisa jadi sentilan Allah, teguran Allah kepada kita. Kalau yang punya harta harus lebih banyak bersedekah. Kalau memang sudah saat waktunya untuk dikeluarkan zakat, malnya dikeluarkan. Itu semua menjadi alarm bagi kita. Itu kan? Maka hal yang seperti ini, itulah naluri manusia itu berfungsi dia. Kalau udah nggak berfungsi dia, itu sama dengan hewan. Hewan tuh instingnya, kita ini manusia. Jadi nalurinya tuh ada. Nah, maka
ketika ada sesuatu hal yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran seperti ini, seperti apa yang ditimpakan Allah kepada kaum Ad, itu kaumnya Nabi Hud, itu kita ambil pelajaran di situ. Dikarenakan mereka itu mendurhakai Allah. Mereka mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Nah, inilah yang dalam bahasa kita itu, mereka ini adalah orang-orang yang musyrik, syirik mereka kepada Allah. Nah, itu agama tuh nggak ada musyrik, Pak. Agama tuh nggak ada syirik, Pak. Agama tuh yang ada Islam, gitu kan? Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu itu agama. Tapi musyrik itu ada di dalam Islam. Nah, pelakunya itu ada di dalam Islam itu. Nah, maka itu harus kita jaga. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, kalau menyembah langsung kepada berhalanya, itu jelas musyrik, ya. Nah, tapi kalau seperti ini tadi, mengakui, meyakini bahwa kalau kita tidak melakukan hal yang seperti ini pada di Rabu terakhir di bulan Safar, nanti kita akan seperti ini, kita akan seperti ini. Nah, itu berarti keyakinannya itu sudah seperti itu khurafat. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Berarti kita mempercayai sesuatu itu akan mendatangkan nikmat buat kita, dan lalu kemudian menghalau bencana bagi kita. Nggak bisa, bukan seperti itu khurafat namanya. Nah ini, jadi Bapak, ini kita harus memahami hal seperti ini. Jadi ketika sesuatu itu memang terang benderang kita lihat, wah ini bukan ajaran Islam ini, nah sudah, tinggalkan itu. Nampak dia, biasanya simbol-simbolnya ada simbol ini, simbol itu. Nah, itu udah paham kita. Tinggalkan, jangan ikut. Ini dalam ajaran kita nggak ada seperti itu. Tinggalkan. Nah, yang berbahayanya itu sekarang itu dibalut dengan acara Islam. Dibalut dengan keagamaan. Nah, ini yang sangat bahaya. Nah, jadi udah makin jadi apa namanya? Nah, seakan-akan mau menghalalkan atau melegalkan ini ada di ajaran Islam, dibikin seperti itu. Nah, inilah. Kalau memang sudah tidak ada, ya tidak ada. Gitu. Nah, jadi makanya di dalam Islam itu kan sudah jelas sekali disebutkan seperti itu. Jangan ada kita beranggapan bahwa ada yang seperti angka 13 itu kan. Itu kan sudah mendunia tuh. Angka 13 itu angka yang membawa sial. Itulah tiaroh itu kan. Sampai maskapai penerbangan kursinya, bangkunya tidak ada yang nomor 13. Hotel-hotel bintang 5, hotel-hotel besar semua lantainya, liftnya itu tidak ada angka 13-nya. Sampai ada yang seperti itu kan. Itu udah mendunia sekali itu angka 13 itu disebut angka sial. Nah, keyakinannya seperti itu kan khurafat. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadisnya. Qala Rasulullah SAW, la adwa wala tiyarah wala hama wala safar wa firu minal madzumi kama tafiru minal asad. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak pula pada tiaroh atau ramalan nasib, tidak pula pada burung hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit kusta sebagaimana kamu menghindari singa. Itu hadis riwayat Bukhari. Ini Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, sangat jelas sekali di sini. Tidak ada kesialan pada bulan Safar. Jadi pada masa Rasulullah itu kebiasaan itu masih ada. Sehingga Rasulullah mengatakan pada bulan Safar itu tidak ada hari yang disebut dengan hari yang membawa sial. Itulah Arba Mustamir. Nah, jadi ketika masyarakat jahiliyah pada waktu itu mereka berkeyakinan, bahwa suatu penyakit itu nanti akan menular katanya. Padahal kalau penyakit menular itu ya memang penyakit menular, tapi kalau penyakit yang tidak menular itu dia tidak akan menular. Maka apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika ada orang yang tertular penyakit menular, itu kan orang yang ada di situ nggak boleh keluar, itu kan nggak boleh keluar.
Jadi dia tetap ada di dalam. Apa ya bahasanya dulu kita COVID itu ya? Iya, di apa namanya tuh Pak? Di nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Nah, kan kita dulu kan mengalami seperti itu kan? Nah, memang itulah yang dilakukan oleh Rasulullah di apa namanya tuh? Isolasi. Nah, diisolasi. Nah, seperti itu. Jadi itu keyakinan orang jahiliyah dulu seperti itu. Jadi kalau ada orang sakit, padahal sakitnya itu bukan penyakit menular. Itu mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu nanti akan membawa sial bagi orang yang ada di sebelah orang yang sakit itu. Artinya apa? Orang itu akan tertular. Itu tidak ada menurut Rasulullah. Yang ada itu adalah penyakit menular. Tapi kalau penyakit itu tidak menular, dia tidak akan menular ke orang yang ada di sebelahnya. Lalu kemudian juga bagaimana kebiasaannya orang masyarakat jahiliyah dahulu itu, bagaimana mereka mempercayai burung hantu itu kan, kalau sekarang tuh burung gagak itu. Kalau nginggap di suatu rumah, mereka bilang penghuni rumah itu akan mendapat sial, atau salah satu dari penghuni rumah itu akan meninggal. Nah itu pun dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada itu hanya merupakan ramalan kamu, itu tiaroh. Nah, maka hal yang seperti ini dipertegas lagi oleh Rasulullah bahwa kesialan pada bulan Safar itu tidak ada, dan ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini karena bulan Safar kita sama-sama saling mengingatkan jangan sampai nanti ada satu hal yang sangat berbahaya sekali buat tauhid kita, yang mana kita tadinya tidak tahu, sekarang kita sudah tahu. Menghindarlah kita dari hal yang seperti itu. Mudah-mudahan tauhid kita dijaga kemurniannya dan kita dijauhkan dari hal-hal yang khurafat di dalam hal ini. Kami mohon maaf bila ada salah dan kurang dari apa yang kami sampaikan ini, dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.